Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi bersama kita nih, channel Angkringan Baca. Kemarin kita udah ngebahas soal organisasi itu apa, penting gak organisasi, dan lain-lain tentang organisasi. Nah, sini kita malam gini tentang mahasiswa juga, tapi bagaimana jadi mahasiswa tingkat akhir biar lulus cepet lah gitu. Harus dibahas juga, jadi biar nggak sisi aktivis terus yang dibahas, dan juga sisi akademis yang kita bahas. Biasanya problem mahasiswa tingkat akhir itu susah dari judul skripsi. Nah, ini malam ini gue ditemani sahabat. Kenalan dulu dong. Citi kenalan segala gitu. Kenalan lah, ini biar tahu semua dia ini. Iya, perkenalkan nama gua aja ya, gua lu aja ya, santai aja gitu ya. Ya, nama gua Mariono ya, biasa panggil ya Yono aja sih sama teman-teman. Ya, gua mahasiswa IK Anur ya. Ini mahasiswa lulusan tercepat tahun ini, Mariono sudah masuk kandidat, sudah dipastikan kan ya? Lulus berapa nilai skripsinya kemarin? A plus. Alhamdulillah ya, mantap. Tercepat A di suasana situasi pandemi Covid. Luar biasa nih perjuangannya nih. Perlu dicontoh pastinya dong ya untuk para maba, untuk semester 6 yang lagi kebingungan nyari skripsi judulnya. Ini kita ngobrol pengalaman, tipsnya. Oke, yang pertama kita mau ngobrol gimana sih cari masalah di penelitian. Soalnya kalau di skripsi cari masalahnya adalah masalah. Gimana mencari masalah di skripsi adalah masalah lagi. Itu dia. Dan menyelesaikan masalahnya juga jadi masalah. Itu skripsi. Selalu dengan masalah skripsi. Ya kalau lu gimana Mar? Jadi nanti biasa saling berbagi tips. Lu cari masalah itu gimana? Itu masalah. Iya, jadi kalau menurut gue ya dalam mencari konflik atau masalah untuk skripsi ya cari hal yang terdekat dalam diri kita gitu kan. Iya, intinya itu sih kalau menurut gue, cari nggak usah jauh-jauh, kita cari hal yang terdekat sama diri kita aja. Ya contohnya kayak kemarin gue ya hal yang dekat dengan gue kan yang sekarang ini karena kita dalam masa pandemi, karena jurusan gue ya pendidikan tarbiyah ya, hal yang terdekat dengan kita baru-baru ini ya ada namanya pembelajaran daring. Nah, kita bisa ambil itu sebagai suatu masalah yang harus kita dapatkan gitu ya. Betul. Apa sih yang menarik dari pembelajaran daring ini kita olah dan itu kita jadikan suatu masalah. Pokoknya yang lagi trending topik itu biasanya cepet ACC yang dosennya. Betul. Trending topik, terus yang terdekat dengan kita sama keunikan biasanya. Terus yang enggak luput itu sama basic kita gitu. Betul. Kalau basic kita kemampuan kita misalnya di lapangan penelitian ya, kita cari permasalahan yang ada di lapangan, di masyarakat, di lingkungan kita. Kalau kita hobinya baca ya bisa kita cari library research gitu kan, baca buku tentang kayak gitu biar nggak menyusahkan kita ke depannya gitu. Betul. Berarti yang paling mendasar lagi sebelum cari masalah adalah pahami metode penelitiannya dulu ya kan. Itu biasanya di semester 6 kan ada ya. Nah, semester 6 tentang metode penelitian nyaman, udah tinggal praktek cari masalah di lapangan gitu. Betul sih, jadi artinya memang harus kita update tentang perkembangan situasi saat ini gimana ya. Ini juga gue juga mau berbagi tips lah ya, nggak apa-apa ya. Jadi karena dulu itu kan di semester 7 itu kan ada trending bahwa ini gue kan mahasiswa IAT nih, tafsir lah mainannya ya, anak-anak tafsir Quran. Jadi waktu itu ada trending bahwa hasil Basul Masailnya NU tentang penyebutan kafir diganti non muslim untuk orang yang beragama selain Islam ya, itu jadi masalah. Artinya kalau gitu berarti surat Al-Kafirun tidak relevan dong. Itu banyak netizen yang komen. Nah, itu gue datanya juga dapat di NU online waktu itu ngebuka. Di situ ini menarik nih. Berarti sampai ada yang komen bahwa ya udah ganti aja surat Al-Kafirun menjadi dari kuliah ayuhal kafirun menjadi kuliah ayuhan non muslim. Nah, ini kan problem kan. Artinya ini tantangan buat anak tafsir menjawab
problematika ini. Nah itu jadi itu kan artinya masalah tuh di ini di halayak umum. Iya. Kajian Quran halayak umum nih, dari masalah itu kita dapat masalah kan gitu, masalah lagi dapat masalah itu. Dan gimana cara artinya untuk mengkaji surat Al-Kafirin itu biar bisa diterima di masyarakat secara tidak sebagaimana yang dipandang mereka, itu bisa jadi narasi untuk membanding. Itu adalah solusi begitu. Benar sepakat ya. Itu jadi pertama bener sih basic. Nah waktu itu gue juga mengkaji surat Al-Kafirun itu pakai metode analisis dari filsafat, masuk ke filsafat semiotika, itu masuk kajian filsafat. Itu juga sama basic karena gue juga bacanya banyakan filsafat di kuliah. Akhirnya gue nyaman nih di sini, udah akhirnya nyemplung lah di bidang itu untuk mengkaji masalah tadi. Betul. Dan lu juga kan hobi baca juga kan, jadi ya sumber referensi. Benar, kalau misalkan emang teman-teman atau sahabat-sahabat pendengar podcast juga kebingungan nih mau cari fashion gimana nih biar nemu masalah untuk skripsi, ya perlu introspeksi diri, kita nyamannya di mana gitu. Bener, artinya kalau emang dia mau dia bacanya kuat, ya udah ambil kajian riset begitu. Atau mungkin kalau misalnya dia analisis lapangannya kuat, yuk ambil bagian kajian di lapangan kayak gitu. Ntar itu kan mas, ini kan umum nih. Nah setiap fakultas juga kan pasti punya stakeholdernya masing-masing gitu. Artinya kalau lu kan di pendidikan nih, nanti misalkan emang mau kaji lapangan, ya cari pendidikan di mana gitu kan. Kalau misalkan tentang pendidikan hari ini kan gitu kan ya. Betul. Terus banyak tuh kadang kan teman-teman yang nanya minta judul gitu kan ya. Iya benar. Nah gue sering ngasih tahu mau judulnya kayak gimana nih, basic lu apa gitu. Maksudnya ketika kita memberikan saran judul nggak memberatkan dia ke depannya. Takutnya dia minta judul, dia misalnya nggak hobi baca, kita kasih buku gini kan, dia nanti ke depannya kebingungan. Atau misalnya tentang nilai-nilai apa dalam kitab kan, dia yang nggak bisa kitab kan ke depannya problem juga, masalah betul. Lagi gitu. Ya jadi harus menganalisis diri sendiri dulu. Itu tips untuk mencari masalah skripsi. Nah, terus gini, kalau misalnya di Usuludin bisa, kalau mentok nih kita nggak tahu fashion kita gitu, artinya baca bukunya juga random, nggak misalkan dia baca filsafat, baca ini random tuh kan, nggak terbentuk pola fokusnya gitu. Nah bisa baca jurnal-jurnal yang bisa di Google Scholar misalnya. Atau kalau di IAT itu ada jurnalnya Asosiasi Ilmu Tafsir Nasional itu ada. Nah itu bisa dibaca tuh penelitian yang terbaru apa. Nanti kan kebuka celahnya. Oh ternyata penelitian yang lagi trending itu tentang tafsir Nusantara misalnya. Saya dikaji. Nah habis itu nanti celahnya di mana nih? Oh ini belum teliti. Ya udah kita masuk ke sana bisa teliti begitu. Nah kalau lu kan tarbiyah nih. Iya. Itu gimana tuh kalau di tarbiyah? Artinya untuk membuka celah bahwa mentok nih gue mau nulis apa nih, bingung, semua skripsi gue nggak punya bahan begitu. Itu ya gimana tuh menurut lu? Kalau di tarbiyah bisa teman-teman nih baca dari skripsi orang-orang yang udah ada gitu. Nah terus kan kadang banyak bingungnya, terus kayak misalnya latar belakang, oh isinya kayak gimana, terus ini kayak gimana. Bisa baca-baca skripsi orang, tapi bukan cuma dibaca doang gitu. Dalam artian kita di review ya bahasanya ya. Nah kita cari poin-poinnya tuh, ternyata latar belakang tuh kayak gini. Nah nanti di situ kita bakalan paham dari sub bab dalam skripsi itu isinya apa aja. Benar. Dari situ kita bisa terbentuk tuh, bisa dari situ. Gue sih ya mulai paham skripsi juga tuh waktu ya ada makul seminar proposal waktu itu sama Pak Munjahid tuh. Nah di situ tuh makul seminar proposal, terus ada makul bimbingan skripsi. Nah di makul bimbingan skripsi kita itu disuruh nge-review skripsi orang. Nah di situ kita mulai paham tuh, oh poin-poinnya ternyata caranya kayak gini. Di situ bisa paham. Betul. Sekali lagi sebelum cari masalah harus pahami. Ini kita berbicara sudah paham metode penelitian. Kalau misalkan ya maksudnya nggak begitu paham banget kan kita juga, artinya sedikit banyak diskusi atau mungkin baca buku tentang metode penelitian, itu kan banyak buku-bukunya itu. Nanti kan bisa tahu alurnya, artinya bisa menganalisis bahwa
bagaimana memulainya gitu. Artinya kalau misalkan nanti dia penelitiannya pakai metode pendekatan kualitatif, ya udah latar belakangnya dimulai dari mana gitu. Iya, Itu bisa juga. Artinya cara menganalisis masalah juga dengan pendekatan kualitatif dengan kuantitatif kan beda. Beda. Tuh. Jadi ya perlu juga benar-benar menguasai metode penelitian, itu sangat penting kalau misalkan mau nulis skripsi. Terus yang kedua, Nah, nih lanjut lagi. Gimana caranya biar jebol di DPA, dosen pembimbing akademik. Itu kan juga problem. Artinya